Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan cerita tentang sikap-sikap yang selalu Nabi contohkan kepada kita. Jadi bagi kalian yang umat Islam, banyak sekali sifat-sifat Nabi Muhammad yang beliau contohkan kepada kita. Salah satunya adalah yang paling hebat ini, jujur. Ya, jujur itu sebenarnya gampang sih. Jujur itu adalah sesuai antara hati dengan ucapan, dengan perbuatan. Jadi kalau kita emang apa yang kita ketahui, itulah yang kita ucapkan. Itu namanya jujur. Itu pengertian dari jujur. Jadi kesesuaian antara sikap, perkataan dan perbuatan yang sebenar-benarnya. Ya, itu namanya jujur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dijelaskan di sana, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kalian mencampur adukan antara kebaikan dengan kebatilan, ya, yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kalian menyembunyikan hal-hal yang baik itu sedangkan kalian mengetahui. Jadi luar biasa, jujur ini adalah sikap Nabi, sehingga Nabi itu mempunyai gelar. Nama gelarnya adalah Al-Amin. Apa? Al-Amin. Ini adalah orang yang dapat dipercaya karena Nabi itu sangat jujur. Kita perjelas lagi dari sini pengertian, ya. Pengertian jujur tadi apa? Ada yang masih ingat? Adalah sesuai antara, ya, antara ucapan dan perbuatan ini dengan yang sebenar-benarnya. Jadi emang jujur ini itu tulus, polos, bener-bener ya. Kalau emang dia taunya A, ya A. Kalau emang dia nggak tahu A, ya dia nggak akan bilang A gitu. Artinya dia benar-benar mengatakan apa yang benar betul dia lihat tanpa ada rekayasa, kayak gitu. Itu namanya jujur. Jujur ini ada bentuk-bentuknya, ya. Bentuk-bentuk kejujuran ini ada 3. Ya, yang pertama itu adalah bentuk kejujuran dalam bentuk lisan. Yang kedua adalah niat atau kemauan. Dan yang ketiga adalah tekad. Tekad atau dan amal perbuatan. Nah, untuk lisan di sini, kejujuran lisan tuh menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ketika ditanya sesuatu, dia pasti menjawab sesuai dengan apa yang terjadi sebenar-benarnya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada dusta di antara kita. Nah, itu namanya yang lisan, ya. Terus yang kedua, kejujuran niat dan kemauan. Ini adalah dorongan terhadap setiap langkah seseorang dalam tindakan untuk menunaikan hukum Allah guna mencapai ridhonya. Jadi contohnya gini. Jadi kalau yang niat ini contohnya, misalnya kita niat ingin melaksanakan ibadah sunnah, misalnya sholat malam atau puasa sunnah. Itu benar-benar jujur, mempunyai kemauan, niat dia ingin melaksanakan hal tersebut. Ya, kalau yang tekad sama perbuatan ini berarti dia betul-betul perbuatannya, kelakuannya itu jujur, ya. Ketika dia bilang A, saya pengen pergi ke kanan, atau saya pengen pergi ke sekolah, ya ke sekolah. Saya pengen makan bakso, ya makan bakso, kayak gitu. Jadi itu disitu adalah tekadnya sama perbuatan. Selanjutnya, jujur juga ada penerapan, ya. Penerapan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak banget. Misalnya kalau kalian di rumah, ya, di rumah itu misalnya jujur kepada orang tua, mau keluar mau pergi kemana, jujur. Pokoknya banyak banget. Juga selanjutnya ketika jujur di sekolah, sama, ya, tidak mencontek saat ulangan, terus tidak berbohong kepada guru dan lain sebagainya. Juga ada sikap jujur di masyarakat. Jadi misalnya kita tidak nyolong mangga tetangga, tidak mencuri barang punya orang lain, yaitu terkait dengan kehidupan kita yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah hikmah.
hikmah dari jujur. Nah, hikmah di sini adalah contohnya tidak merasa kalau kita sudah melaksanakan jujur, kalau kita tidak ada yang jujur, itu nggak ada beban, pasti dapat dipercaya oleh orang lain. Yang jelas dapat pahala, terus punya ketenangan, sakinah, sikap tenang ya. Terus juga banyak teman dan timbul sikap keberanian. Jadi kalau kita jujur pasti kita akan berani melakukan apapun, walaupun banyak halangan ya. Itu kalau kita benar jujur, kita pasti berani akan ditolong oleh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sikap yang kedua adalah sikap amanah. Apa itu amanah? Pengertian dari amanah adalah, jadi amanah itu adalah menyampaikan apa saja kepada pemiliknya, hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya, dan juga tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta, benda maupun jasa. Nah, ini amanah. Jadi benar-benar kita tuh kalau amanah itu apa yang dititipkan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain itu benar-benar sesuai dengan porsinya. Contoh, kita misalnya dititipin uang nih, nanti untuk untuk orang tua kamu ya 10.000, ya pasti harusnya diberikan 10.000. Itu pengertian dari amanah. Berdasarkan surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ayat 27 diterangkan di sana bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, maksudnya Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada engkau, sedangkan kamu mengetahui. Itu dari surat Al-Anfal ayat 27. Di sisi amanah juga ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari amanah. Di sini dibagi 3 lagi ya. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah ya, terhadap Allah. Yang kedua amanah terhadap sesama manusia. Yang terakhir adalah kepada diri sendiri. Nah, amanah kepada Allah di sini jelas ya. Kita contohnya paling gampang adalah menjalankan sholat ya, ibadah-ibadah kepada Allah, zakat, dan juga menjauhi dari larangan-larangannya. Itu adalah bentuk amanah terhadap Allah. Kalau amanah terhadap manusia ini juga jelas. Contohnya kita dititipin barang, dititipin pesan, dititipin sesuatu, itu amanah kepada manusia, sesama manusia. Dan adapun kalau amanah kepada diri sendiri, itu adalah dengan cara menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, ini sebenarnya amanah diri sendiri ini apa ya? Kayak contoh tubuh kita lah, badan kita itu kita diberikan amanah oleh Allah berupa tubuh, badan. Itu kita harus jagain, jangan sampai kita sia-siakan, apalagi dipakai untuk hal-hal yang hal-hal yang melanggar peraturan Allah. Yang paling gampang aja nih, pamen tulis nih, parah itu. Jadi banyak orang sekarang suka mengerjakan kelakuan atau perbuatan yang melanggar amanat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya TikTok. Mereka di depan kamera terutama perempuan ya, di situ menunjukkan auratnya dengan gerakan-gerakannya. Itu jauh dari apa yang Allah amanatkan pada manusia. Ingat kalian bahwasanya anak-anak kita ini di dunia ketika dalam rahim, ketika masih dalam kandungan, kita itu diminta oleh Allah untuk berjanji supaya kita beribadah kepada Allah. Tapi apa yang kita lakukan? Malah kita banyak melanggar. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh amanah. Banyak banget ya. Yang paling gampang aja kita contohnya di sini menjaga rahasia orang lain. Ya kan, ada yang curhat sama kita, ya kita jaga rahasianya, jangan dibeber-beberi, jangan ember gitu kan. Terus menjaga barang titipan, banyak ya barang titipan, dan mengembalikannya seperti misalnya kita dipinjemin sesuatu, nah ya kita jaga benar-benar jangan sampai barang itu rusak. Tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Nah ini juga bahaya nih. Kalian terpilih sebagai ketua kelas, nah dijaga amanahnya, jangan sampai kalian menyepelekan mentang-mentang jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, malah di situ menyalahgunakan.
Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah. Hikmah sikap amanah. Jelas ya, hikmahnya kita akan selalu dipercaya oleh orang lain. Terus juga akan mendapatkan simpati dari semua pihak, dari banyak orang, teman, lawan, itu dapat simpati karena kita orang yang amanah. Wah pasti nih kalau dengan orang ini pasti amanahnya. Terus juga akan banyak dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya, orang yang amanah itu pasti akan diberikan kemudahan. Yang terakhir, orang amanah juga termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oke, selanjutnya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah ya? Di sini kita akan bahas pengertian dari istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian, teguh pada pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Jadi pengertiannya itu kalau sudah istiqomah itu kita tuh nggak gampang terpengaruh, nggak gampang diajakin hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Contoh, misalnya kita lagi sudah dengar adzan, diajakin teman kita untuk pergi, untuk main bola, main futsal, atau kita lagi main futsal terus ada suara adzan, terus kita diajakin ke musik, kita nggak mau. Nah ini, kalau kita teguh, kalau kita istiqomah, kita akan tinggalkan hal yang lain dan kita akan melakukan hati nurani kita, ibadah. Kita akan mengedepankan ibadah. Itulah pengertian dari surat Al-Ahqaf ayat 13. Diterangkan di sana, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Dan salah. Diterangkan di dalam surat Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf ayat 13. Di sana dikatakan bahwasanya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka mengakui Tuhan mereka adalah Allah, maka mereka itu akan tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, nggak akan takut pada suatu apapun, dan juga mereka tidak akan bersedih hati, mereka akan senang terus. Jadi kalau kita sudah istiqomah, selalu hati kita itu digantungkan pada Allah, maka kita akan menemukan nikmatnya hidup. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari istiqomah. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah istiqomah hati. Istiqomah hati itu adalah senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya, dengan cara mencucikan hati dari sifat syirik, sifat riya, sifat sombong, dan sebagainya. Jadi di sini kalau hati kita sudah baik, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal yang tadi, sombong, pamer, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah bentuknya adalah lisan, secara ucapan ya, tutur kata ya, senantiasa jujur, ngomong yang benar, berpegang pada prinsip-prinsip sesuai dengan Quran atau hadis ya, tidak membolak-balikan fakta yang terjadi di lapangan. Yang terakhir adalah istiqomah perbuatan. Nah, sama juga. Di sini juga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa-apa yang Allah senangi, yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Itu bentuk-bentuk istiqomah dalam perbuatan. Selanjutnya adalah contoh dari istiqomah itu sendiri ya. Di sini contohnya misalnya belajar dengan tekun, mengerjakan sholat pada waktunya, terus selalu mentaati peraturan-peraturan di rumah, sekolah, masyarakat, yang jelas menjalankan kewajiban dengan rasa tenang. Itu contoh-contoh kita beristiqomah dalam kehidupan. Terakhir adalah hikmah dari sikap istiqomah. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Yang pertama jelas kita akan istiqomah merupakan jalan menuju surga. Jadi kalau kalian pengen masuk surga, maka kalian harus istiqomah ya, tetap dengan Islam, istiqomah, berpegang teguh, jangan sampai terpengaruh dengan
rayuan syaitan ya, rayuan iblis. Dan juga istiqomah merupakan suatu sifat yang dapat mendatangkan motivasi dan juga pertolongan dari Allah. Banyak ya, jadi ketika kalian baca aja di LKS halaman 17. Jadi itulah materi hari ini. Yang tadi ada sikap jujur ya, jujur di sabit Nabi Muhammad itu mempunyai gelar Al-Amin. Pengertiannya sudah, bentuknya sudah, terus contoh juga sudah, ada juga yang amanah ya kan, tadi juga pengertian sudah, bentuknya sudah, contohnya sudah, hikmahnya sudah, dan juga yang terakhir adalah istiqomah tadi. Nanti kalau kalian lupa tinggal kalian play ulang video ini ya. Oke anak-anak, dari pemain cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.